Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, rindu akan rumah Tuhan. Mari hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membangun kerinduan terhadap rumah Tuhan. Kita sama-sama melihat satu bagian firman yang tertulis dalam Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing bisa menyimak, memperhatikan dan mengikuti pemberitaan firman dengan baik. Ya. Judul perikopnya tertulis di Alkitab kita, rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus kasihi, ini adalah minggu kedua kita beribadah di rumah kita bersama dengan keluarga kita. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara. Apakah saudara sekalian memiliki kerinduan, rindu akan rumah Tuhan, rindu untuk datang ke gereja, karena ada sesuatu yang rasa-rasanya udah sekian lama kita nggak pernah datang ke rumah Tuhan. Waktu beberapa hari yang lalu, ketika kami harus mengikuti acara pemakaman salah satu keluarga jemaat, lalu kami mengantar saudara Elion ke gereja, ke gedung lama. Waktu kami melihat gedung gereja, baik gedung baru maupun gedung lama, kami sempat masuk ke gedung lama. Di situ ada perasaan, waduh Tuhan, ini tempat yang udah lama kami tinggalkan. Padahal baru seminggu yang lalu dan ditambah minggu ini. Tapi itu rasanya udah sekian lama kami tinggalkan rumah Tuhan. Dan ada keinginan, ada begitu rasa rindu yang mendalam. Karena ini rumah Tuhan. Dulu kita sering berdoa bukan di gereja, di rumah Tuhan. Kita selalu berseru, Tuhan, kiranya matamu dan hatimu tertuju atas rumahmu ini, tempat di mana nama Tuhan disebutkan.
Nah, pemazmur ketika dia menyatakan cetusan kerinduan hatinya kepada Allah, dia katakan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika dia ingat akan rumah Tuhan, ketika setiap kali dia datang ke rumah Tuhan, dia bilang, betapa disenanginya tempat kediamanmu ya Allah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Artinya setiap kali pemazmur datang ke rumah Tuhan, ada sesuatu yang membuat dia bergairah, ada sesuatu yang membuat dia bersuka cita. Bahkan Daud sebagai pemazmur juga, pemazmur yang lain pernah berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena rumah Tuhan dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Di rumah Tuhan dia merasakan kebaikan Tuhan. Dia merasakan kasih Tuhan yang dinyatakan. Dia bisa menikmati firman Tuhan. Dia bisa menikmati keagungan Tuhan. Dia bisa menyembah Allah, berjumpa secara pribadi dengan Allahnya. Nah, saya harap sekalipun kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi mari kita jadikan rumah kita tempat di mana kita mengundang Tuhan hadir di keluarga kita. Biarlah rumah kita menjadi rumah di mana Tuhan hadir di keluarga kita, memberkati keluarga kita. Ingat ketika tabut habis dirampas oleh orang Filistin, kemudian ketika Tuhan mengirim tulah ke tengah-tengah orang Filistin, tabut Allah itu dikembalikan ke orang Israel, orang Yahudi. Tapi sampai ke satu daerah dan kemudian ditempatkan di rumah Obed-Edom. Alkitab katakan ketika tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom, di sana Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom karena ada kehadiran Tuhan di sana. Kalau kita mengundang Allah hadir di rumah kita, di keluarga kita, di sana ada kehadiran Allah yang memberkati keluarga kita. Mari tangkap ini dengan iman kita. Ketika kita bersama dengan keluarga kita beribadah kepada Tuhan, atau ketika kita sendirian datang kepada Tuhan di rumah, itu juga Tuhan hadir memberkati rumah kita, memberkati hidup kita. Karena kehadiran Tuhan itu yang terutama, yang paling penting di dalam hidup kita. Ya, saat ini dengan situasi yang kita hadapi, memang kita tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tapi biarlah semangat kerinduan akan rumah Tuhan tetap berkobar di hati kita. Sehingga ketika kita dibuka kesempatan untuk kita bisa kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain, kiranya menjadi sukacita buat saudara dan saya ketika dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan, kita beribadah bersama-sama, kita bersorak-sorai, kita ketemu sama Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain, meninggikan, mengagungkan Tuhan, menikmati kebaikannya di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kadangkala kita memang selalu fokus dengan tempat, bukan? Pikiran kita kalau kita ibadah bukan di gereja, bukan di rumah Tuhan, rasanya kurang afdol, bukan? Rasanya kurang nyaman ibadah, apalagi dengan pakai nonton di YouTube seperti ini. Bapak Ibu Saudara hanya mendengarkan hamba Tuhan berbicara lewat televisi atau lewat handphone Bapak Ibu Saudara, lewat saluran YouTube channel, atau mungkin link yang diberikan. Bapak Ibu Saudara hanya nonton, diajak ayo kita nyanyi menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara belum tentu juga nyanyi. Syukur kalau ikut nyanyi, mengundang Tuhan hadir dalam ibadah yang kita lakukan secara online seperti ini, ya. Tapi saya tetap mengajak Bapak Ibu Saudara, mari undang Tuhan hadir. Ketika kita menyembah Tuhan bersama-sama, ikutlah menyanyi menyembah Tuhan, undang Tuhan hadir di tengah keluarga Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dengar firman, terima dengan hati yang terbuka, tangkap dengan iman, katakan yes Tuhan, saya mau jaga roh saya,
tetap punya kerinduan akan rumah Tuhan. Ya, kadang-kala kita dalam ibadah selalu fokus pada tempat, seperti orang Yahudi dan orang-orang Samaria pada zaman Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara, ada dua peristiwa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, ketika Yesus menyucikan bait Allah, Yesus ditanya sama orang-orang pada waktu itu. Tokoh-tokoh agama mempertanyakan, siapa orang ini? Kok dia berani membongkar, bangkirkan semua pedagang burung dan pedagang hewan ternak yang akan dipersembahkan hewan korban. Dia juga membalikan meja penukar uang yang ada di bait Allah. Kenapa? Yesus bilang, kamu menjadikan rumah Bapakku menjadi sarang penyamun. Seharusnya rumah Allah menjadi rumah doa, tapi engkau menjadikannya sarang penyamun. Lalu mereka berkata, siapa orang ini? Lalu Yesus berkata di Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat 20. Yesus katakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Di Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 19-20, Yesus berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus mulai tunggang balikan para pedagang hewan korban dan tempat penukaran uang, orang-orang mempertanyakan dia. Dan Yesus pakai satu pernyataan yang cukup mengejutkan orang pada waktu itu. Dia bilang, rombak bait Allah, dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang berpikir, ini orang siapa? Kok berani dia berkata rombak bait Allah, dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Sampai mereka bilang, 46 tahun nenek moyang kami orang membangun bait Allah ini, tapi kamu akan mendirikannya dalam 3 hari. Tapi yang Yesus maksud dikatakan tadi ayat yang ke-21, yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya apa? Yesus ingin merubah pola pikir mereka. Selama ini mereka berpikir yang namanya ibadah, namanya semua ritual ibadah yang dilakukan di bait Allah, itu yang baru dianggap ibadah. Tapi Yesus bilang, semua akan dirombak dalam 3 hari ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tubuhnya disalibkan untuk apa? Menggenapi karya penebusan Allah yang Allah rencanakan. Artinya semua korban-korban yang dijelaskan dalam perjanjian lama itu hanyalah lambang, dan itu akan digenapi lewat karya penebusan Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Itulah penebusan yang sesungguhnya, korban tebusan yang sejati, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya Yesus katakan, rombak bait Allah, dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Dalam 3 hari Yesus akan dirikan kembali bait Allah, bentuk penyembahan yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, sebagai ibadah yang sejati. Karena kita tahu korban kita bukan sekedar binatang korban yang dipersembahkan, tapi sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga mari kita beribadah dengan hati kita, dengan tubuh kita, dengan roh kita. Ya, lalu yang kedua, kisah perempuan Samaria, Bapak Ibu Saudara. Perempuan Samaria waktu berbicara, berdialog dengan Yesus, lalu di dalam percakapannya itu dia ketemu dengan satu pengenalan terhadap pribadi Yesus. Dia katakan, sekarang aku tahu engkau seorang nabi. Kenapa? Karena Yesus bisa menjelaskan tentang siapa dirinya tanpa Yesus harus mengorek latar belakangnya. Yesus bisa tahu siapa dia, perempuan Samaria ini. Dia bilang, nyata bagiku engkau seorang nabi. Lalu perempuan Samaria itu di Yohanes 4 ayat 20
dan 21 katakan begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kembali lagi kita ketemu dengan orang yang punya pemahaman bahwa ibadah itu selalu terfokus dengan tempat. Ketika perempuan Samaria itu berkata kepada Yesus, nenek moyang kami menyembah Allah di atas gunung ini, tetapi kalian orang Yahudi katakan Yerusalemlah tempat menyembah Allah. Kenapa orang Samaria berkata bahwa nenek moyang mereka menyembah Allah di gunung ini? Itu ternyata adalah latar belakangnya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita baca kitab Ulangan pasal 11 ayat 29, waktu Tuhan berfirman kepada Musa nanti ketika orang Yahudi sudah diberi tanah perjanjian orang Israel. Saya bacakan saja ya, Ulangan 11 ayat 29. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerisim dan kutuk di atas gunung Ebal. Jadi di atas gunung Gerisim dan di atas gunung Ebal ada ucapan berkat dan kutuk yang disampaikan di sana, supaya mereka ingat akan perjanjian Allah mereka. Dan itu letaknya di daerah Samaria, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya buat orang-orang Samaria, ketika mereka, lokasi mereka di sana ada gunung Ebal, ada gunung Gerisim, tempat di mana ada pembacaan berkat dan kutuk, berkat di gunung Gerisim dan kutuk di gunung Ebal. Buat mereka di sini Tuhan pernah buat perjanjian. Berkat atau kutuk. Berkat buat orang yang sungguh-sungguh melakukan perintah ketetapan Tuhan. Kutuk kalau tidak mau taat melakukan perintah ketetapan Tuhan. Jadi buat orang Samaria, mereka punya tempat sakral. Tempat yang Tuhan sendiri perintahkan untuk mengucapkan berkat dan kutuk di kedua gunung ini. Tapi buat orang Yahudi, dari ketika Israel pecah jadi dua suku, mereka justru waktu zaman kejayaan Daud, Salomo, mereka mendirikan bait Allah di Yerusalem. Sehingga mereka katakan di Yerusalemlah beribadah kepada Allah. Kenapa? Di Yerusalem ada bait Allah, lambang kehadiran Allah. Ketika seluruh umat datang menyembah Tuhan, fokusnya selalu bait Allah di Yerusalem. Jadi ketika perempuan Samaria ini mulai mempertanyakan, jadi sesungguhnya mana ibadah yang benar? Di Yerusalem atau di gunung ini? Yesus bilang, saatnya akan tiba orang menyembah Allah, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem. Artinya Yesus beritahu, perempuan Samaria, ibadah yang sejati itu tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita ada kerinduan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, maka tempat tidak jadi masalah. Situasi apapun kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Dengan kondisi sekarang ketika virus corona merebak, kita terhalang untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi kita tahu Allah kita adalah roh, sehingga kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di rumah kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran bersama orang-orang yang kita kasih, bersama seisi rumah kita. Atau ketika kita sendiri, kita juga bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini miliki kerinduan untuk datang mendekat kepada Allah, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena sesungguhnya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saya mau tutup dengan beberapa ayat terakhir dari kitab Mazmur tadi, Bapak Ibu Saudara. Di Mazmur pasal yang ke-84 tadi, ayat yang
Keenam, katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu Saudara, pemazmur katakan, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau, berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu apa? Ziarah ketika mereka dari tempat kediaman mereka datang ke tempat di mana ada rumah Allah, datang ke bait Allah untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Allahnya. Itu mereka berziarah. Ketika mereka menjadikan Tuhan puncak sukacita mereka. Bahkan di ayat-ayat terakhir dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur berikan perbandingan, ada di pelataran rumah Tuhan itu udah lebih baik dibanding di tempat lain, ya. 1 hari di pelataranmu Tuhan lebih baik dari 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik, ya. Ini sesuatu yang pemazmur ungkapkan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak bercela. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kita merindukan Tuhan, hidup tidak bercela. Tuhan memberkati kita sekalian, miliki terus kerinduan akan rumah Tuhan, kerinduan untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau satukan hati.